Natal bagi umat Kristiani di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, selalu menjadi momen spesial yang punya makna tersendiri bagi penganutnya. Momen peringatan kelahiran Yesus Kristus yang biasa jatuh pada tanggal 25 Desember ini biasanya dirayakan dengan beragam tradisi di masing-masing negara. Tapi umumnya mereka biasa melakukan tradisi menghias pohon Natal, saling bertukar kado, hingga menghabiskan hari Natal dengan bersilaturahmi bersama keluarga. Momen kehangatan itu pula yang dirayakan sejumlah selebriti tanah air yang ikut merayakan hari Natal. Salah satunya pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia. Meski sudah tak tinggal satu atap lagi, namun Gading dan Gisel tetap merawat tradisi Natal, salah satunya dengan menyiapkan kado Natal untuk putri kesayangan mereka, yakni Gempita Nora Martin. Lantas, kado apa saja yang disiapkan Gading dan Gisel untuk Gempi? Natal hampir selalu sama kalau kita udah mulai masuk bulan Desember. Kalau bagi saya pribadi ya udah mulai masa-masa yang menyenangkan. Oh kalau kado belum, saya biasanya tipe-tipe orang yang mepet. Kado spesial Natal untuk Gempi memang masih dirahasiakan Gisel dan Gading. Keduanya mengaku akan memberikan kado spesial itu ke Gempi saat mereka sudah berada di Korea Selatan saat sesi liburan nanti. Ya, Gisel dan Gading sebelumnya berencana untuk berlibur saat Natal dan Tahun Baru di negeri ginseng Korea Selatan. Di momen itulah, mereka akan memberikan kado spesial untuk putri semata wayangnya. Rencananya kita akan pulang tanggal 5 atau 6 Januari, berarti lumayan lama, 2 minggu ya. Nanti nih habis Natal, Januari dia ulang tahun. Nah itu dia minta iPhone. Untuk pertama kalinya tapi kita udah janji, Gempi umur 10 tahun boleh punya handphone sendiri. Gading sendiri memang tidak merayakan secara khusus momen malam Natal dengan kumpul keluarga. Bahkan saat tim gospel temui, semalam Gading masih sibuk bekerja di malam Natal. Roy Martin sang ayah juga mengaku tak menyiapkan secara khusus acara Natal di kediamannya kecuali ibadah di gereja dengan khusyuk. Apalagi tahun ini ia hanya merayakan bersama istrinya di rumah karena anak-anaknya masih sibuk bekerja. Lantas bagaimana Gading dan Roy Martin memaknai momen Natal tanpa kebersamaan tahun ini? Temanya sebetulnya ya kalau Natal kan merah ya, lebih ke merah, hijau atau ya putih biasanya. Tapi kali ini ya kita merah, hijau. Saya punya ini tidak direncanakan. Saya hanya sudah punya bawahan, jarang dipakai. Terus saya bingung mau kapan dipakainya, udah malam ini aja. Biasanya kami putih-putih, tapi tahun ini kami sepakat bahwa yuk warna-warni rame. Saya itu memang senang suasana Natal, kemeriahan, kelap-kelip Natal. Kalau saya lihat film-film Natal di luar gitu, kayaknya kok indah banget ya. Enjoy, saya happy, saya enjoy bersama istri saya di rumah. Anak-anak udah ke Bali, ada yang macam-macam lah. Setiap orang tua harus menyadari bahwa akan datang saatnya kita ditinggalkan anak-anak. Itu sebuah proses alami aja saya kira. Sementara Gading masih sibuk kerja hingga belum sempat berkumpul dengan keluarga di momen malam Natal semalam, pesinetron Jonas Stefano dan istrinya, Asmiranda, memilih untuk merayakan Natal bersama keluarganya sambil menggelar acara ulta sederhana untuk putrinya Chloe Emmanuel Van Watimena yang kebetulan hari lahirnya bertepatan dengan hari Natal, yakni tanggal 25 Desember 2020 lalu. Untuk merayakan Natal dan pertambahan usia putrinya, Asmiranda bahkan sudah menyiapkan sendiri hiasan pohon Natal bersama Chloe. Lantas kejutan kado spesial apa yang sudah disiapkan Jonas dan Asmiranda untuk putrinya yang hari ini berulang tahun? Kalau kado khususnya aku sama Anda, mungkin kami sebagai orang tua itu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Chloe. Tapi kalau kado dari aku sama Anda tuh kami berdoa untuk Chloe sih. Oh, hias pohon Natal, iya. Kalau hias pohon Natal mungkin karena kemarin aku syuting, jadi itu udah jadi tradisi Anda buat ngehias pohon Natal. Jadi tahun ini dia ngehias pohon Natalnya bareng sama Chloe. Chloe yang kini berulang tahun ke-4 tahun memang tampil makin lucu dan menggemaskan. Selain mulai ceriwis, Chloe juga sudah pintar bernyanyi dan bereksperimen apa saja, termasuk bergaya mengenakan gaun layaknya orang dewasa. Tak
Ayal dengan kehadiran Chloe, Jonas memaknai Natal sebagai wujud berkah dan kebesaran Tuhan karena dengan kehadiran Chloe, kebahagiaannya bersama Asmiranda terasa makin sempurna. Kalau orang bilang itu lagi bawel, ceriwis gitu, lagi ceriwis. Tapi itu lagi lucu-lucunya. Jadi dia lagi explore semuanya, dia lagi mau tahu semuanya gitu. Dia lagi suka tanya-tanya gitu. Kalau Natal itu, kalau buat aku itu anugerah terindah ya buat manusia, karena sesuai dengan firman Tuhan kan, karena begitu besar kasih Tuhan untuk dunia ini. Jika Jonas memaknai Natal sebagai bentuk rasa syukur atas segala kebesaran Tuhan, pesinetron Niki Tirta yang belakangan getol menekuni dunia chef, tiba-tiba membagikan kejutan melalui akun Instagram miliknya dengan buah karyanya yang sukses mempersembahkan kue Natal berbentuk boneka salju dalam ukuran besar. Lantas bagaimana proses pembuatan kue Natal boneka salju yang dibuat Niki Tirta? Kue berupa boneka salju super besar itu tampil cukup menakjubkan. Niki tampaknya membuat kue Natal raksasa boneka salju itu di sela pelesirannya di musim salju di Jepang. Ya, Niki tampaknya tengah melewati tur holiday ke beberapa negara Asia seperti ke negeri tirai bambu Tiongkok dan negeri Sakura Jepang. Beberapa postingannya menunjukkan jika artis kelahiran Jakarta yang kini berusia 41 tahun ini tampak begitu menikmati suasana senja musim dingin di kota Shanghai di Tiongkok hingga menikmati hamparan salju di Taman Odori yang terletak di jantung kota Sapporo, Hokkaido, Jepang. Jika Niki Tirta tampak begitu menikmati Natal sambil liburan di negeri Sakura Jepang, sebelum mengajak anak-anaknya berlibur ke luar negeri, di momen Natal kemarin, Melanie Ricardo dan suaminya Tyson James Lynch mengajak keluarga dan anak-anaknya ke sebuah panti asuhan tunanetra di Jakarta. Di momen Natal itu, Melanie dan keluarga berbagi bahagia dengan para penyandang tunanetra. Seperti apa kehangatan momen Natal keluarga Melanie dan penghuni Yayasan Tunanetra? Hari ini saya Melanie Ricardo dan juga my husband. Yes, dan juga anak-anak Abuba. Anak-anak bule Batak. Hari ini kita akan datang untuk merayakan Natal bersama dengan adik-adik penyandang tunanetra. Kalau gitu kita masuk ke dalam ya guys, kita ketemu sama adik-adik. Yuk, let's go. Yuk. Selain memberikan kado dan santunan untuk para warga tunanetra, di momen bagi kali ini, Melanie dan suaminya juga tampil menghibur. Senang sekali tiap datang ke sini, Christmas, puji Tuhan, artinya tahun ini Tuhan masih kasih sehat, masih kasih umur untuk kita bisa kumpul di sini. Saya senang sekali bisa lihat pemimpin seperti Pak mereka bilang. Siapa? Ritson. Rit! Rickson. Saya senang bisa di sini.
Ritual Natal dengan cara berbagi di panti tunanetra ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan keluarga Melanie. Momen Natal berbagi ini sengaja Melanie dan keluarga pertahankan untuk mengajarkan ketiga putra-putrinya agar tak henti untuk berbagi dengan sesama. Uniknya, secara mengejutkan, putri pertamanya, Chloe Valentine, yang kini beranjak remaja yakni berusia 12 tahun, tiba-tiba memberi kado spesial untuk Melanie yang sudah dipersiapkannya sejak momen Hari Ibu lalu. Lantas seperti apa kado kejutan Chloe untuk ibundanya? Apa ini, Chloe? Oh my God, thank you very much. Hari Ibu sama kado buat Natal. Oh, thank you, Chloe. Thank you for being a really nice mom to me, even though you get mad sometimes. Often. Yeah, but I still love you no matter how. Natal bersama keluarga sambil berbagi ini seolah melengkapi kehangatan dan kebahagiaan Melanie dan keluarga. Lantas benarkah setelah Natal nanti, Melanie dan suaminya akan mengajak berlibur ketiga anaknya ke luar negeri? Terutama ke kampung halaman suaminya di Australia. Natal di Jakarta, tahun barunya di Australia. Oh enggak, itu dadakan karena kemarin sebenarnya kita bingung kan antara mau pergi mau jalan keluar apa enggak. Tadinya mau ke Korea, cuma dingin. Cuma mami nggak kuat dingin. We wish you A Merry Christmas and a Happy New Year. Semoga damai, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. God bless you all. Mwah, dari Abuba, anak-anak, bule, Batak. Bye guys. Merayakan momen Natal bersama orang-orang yang tak berkecukupan juga dilakukan Agatha Chelsea sembari merayakan ultahnya yang ke-23 tahun. Penyanyi sekaligus presenter kelahiran 18 Desember 2001 ini merayakan Natal dan ultahnya di sebuah panti anak yatim piatu. Agatha datang membawa sejumlah bingkisan dan sembako. Lantas seperti apa momen haru berbagi Agatha dengan anak-anak panti? Hari ini eventnya lebih ke have fun aja dan yang pastinya sharing makan kue bareng. Aku bawain tas sekolah karena di sini anak-anaknya masih pada sekolah kan supaya memotivasi mereka buat belajar terus. Terus selain itu juga aku bawain sabun. Habis itu aku bawain kue. Selain memberi kado dan berbagi makanan, Agatha Chelsea juga menghibur anak-anak dengan bernyanyi. Suasana kegembiraan tampak dari wajah anak-anak panti ketika dihibur Agatha Chelsea. Seru banget. Terus tadi ada yang kayak bisikin aku kayak, "Kak, teman aku jadi yang ulang tahun loh." Jadi ada beberapa anak yang ulang tahunnya sama aku. Jadi tadi mungkin berasanya kayak celebration bareng ya gitu. Momen berbagi di Natal tahun ini seolah akan terus terkenang apalagi bagi anak-anak yang tak berkecukupan. Agatha juga merasa bahagia karena selama ini sangat mencintai anak-anak. Terlebih di Jakarta, ia harus terpisah jauh dari keluarga. Lantas bagaimana Agatha Chelsea memaknai Natal sekaligus pertambahan usianya yang ke-23 tahun ini? Sebenarnya aku ngeliatin anak-anak juga seneng banget sih gitu, kayak ngeliatin mereka so hopeful, mereka punya cita-cita. Jadi mengingatkan aku sama pas aku zaman-zaman masih kecil gitu. Jadi makanya agak nostalgia juga. So I love just spending time with them juga. Christmas itu sebenarnya lebih ke waktu untuk berbagi kebahagiaan ya, dan juga berbagi kehangatan, time with family. Jadi makanya aku emang kalau Christmas itu selalu tipikalnya yang sama family.